Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda perhatikan debu yang suka kelihatan nari-nari di seberkas sinar matahari? Filsuf Yunani kuno, si Pitagoras itu, percaya loh tiap titik debu punya jiwa kecilnya sendiri, anima katanya. Dari situ muncul kata animasi, animalia. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin kita hidup? Yang menganimasikan kita di level paling dasar? Hari ini kita bakal bedah bab 5 dari materi Anda. Judulnya agak nyelekit nih, hidup hanyalah kata 3 huruf. Kita mau telusuri inti instruksi kehidupan, kode molekuler dalam diri kita, terus sejarah evolusi yang tersembunyi di situ, dan ya beberapa teka-teki besar. Termasuk soal seks. Siap ya menyelami buku panduan kehidupan ini? Siap banget. Ini kayak jalan-jalan ke jantungnya biologi molekuler. Kita akan lihat gimana instruksi sederhana, cuma beberapa huruf kimia aja, tapi bisa bangun kerumitan yang luar biasa di sekitar kita. Dan yang lebih keren lagi, kode ini bawa jejak sejarah miliaran tahun loh. Nanti kita juga singgung dikit soal pemahaman waktu geologi yang dalam itu, gimana itu mengubah cara pandang kita. Oke. Kita mulai dari fondasinya ya, DNA dan RNA. Di materi Anda dijelasin ini kayak instruksi kehidupan. Tapi anehnya ditulis cuma pakai 4 huruf kimia, A, C, G, sama T. Intinya apa sih di sini? Intinya itu, kesederhanaan yang bisa menghasilkan kompleksitas yang wow banget. Satu gen aja yang mungkin ngontrol katakanlah warna mata Anda atau cara tubuh ngolah gula, itu bisa isinya ribuan bahkan jutaan huruf A, C, G, T ini. Berurutan gitu. Urutannya itu yang nentuin segalanya. Tapi yang benar-benar bikin takjub itu, ya sejarah evolusi. Seluruh pohon kehidupan itu tercatat dalam variasi urutan ACGT ini di berbagai makhluk hidup sepanjang waktu. Jadi DNA Anda itu kayak arsip sejarah kuno yang hidup. Gitu. Wah, jadi kita semua ini semacam museum berjalan gitu ya. Bawa catatan evolusi di tiap sel. Keren banget konsepnya. Tapi ini nih yang bikin penasaran. Materi Anda juga bilang kalau sebagian besar DNA kita di manusia, sekitar 95% itu kayaknya omong kosong genetik. Nggak berfungsi gitu. Beneran sebanyak itu isinya sampah? Istilah omong kosong atau sampah mungkin agak, ya kurang pas lah ya. Tapi intinya, ini salah satu penemuan paling mengejutkan di genetika. Sebagian besar urutan ACGT di genom kita kayaknya emang nggak secara langsung ngasih instruksi bikin protein atau ngatur fungsi sel sekarang. Analoginya di materi Anda itu bagus. Kayak kita nemu instruksi usang cara bikin, poros roda kereta perang Asiria kuno, tapi nyelip di antara teks modern. Gitu. Oh, dan karena instruksi itu udah nggak kepake, kalau ada salah ketik atau mutasi di situ, ya nggak terlalu masalah buat kita, gitu. Persis. Nggak ada tekanan kuat dari seleksi alam buat bersihin atau benerin perubahan di area DNA yang non-fungsional ini. Akibatnya, ya bagian-bagian genom ini cenderung berubah atau mutasi jauh lebih cepat dibanding gen-gen yang aktif dan penting. Ini mirip kayak huruf K di kata knife bahasa Inggris itu loh, huruf bisu kan? Sisa sejarah bahasa aja, bukan fungsi lafal sekarang. Nah, ini penanda sejarah evolusi kita. Jadi kayak contoh ikan gua buta atau tai lalat di materi itu ya. Matanya nyusut karena digelap total, penglihatan udah nggak ada gunanya. Mutasi yang ngerusak mata jadi nggak dihukum sama seleksi alam. Tepat. Atau coba lihat sisa tulang panggul sama kaki kecil di paus. Itu bukti nenek moyangnya pernah jalan di darat kan? Atau sisa-sisa kaki di ular, kayak mamba Afrika Selatan, itu kadang masih ada cakar kecil nonjol gitu. Ini semua tuh bekas luka evolusi. Bukti fisik adaptasi masa lalu, dan cara kerja seleksi alam. Pertahanin yang berguna, abaikan atau malah buang yang udah nggak relevan. Ngomongin sejarah evolusi, materi Anda nyorot masalah besar yang dihadapi Darwin dulu, soal waktu. Fisikawan hebat kayak Lord Kelvin ngitung usia bumi sama matahari, itu terlalu mudah buat evolusi lambat model Darwin. Kok bisa gitu ya? Iya, itu hambatan gede banget di zamannya. Perhitungan Kelvin, meskipun fisikanya waktu itu dianggap benar ya, tapi dasarnya asumsi yang keliru soal sumber energi matahari. Dia kan nggak tahu soal fusi nuklir. Dia mikirnya matahari itu nyala karena terus-terusan dihujani meteorit atau karena nyusut gara-gara gravitasi. Akibatnya, perkiraan usianya buat matahari dan bumi awalnya 100 juta tahun, terus direvisi jadi mungkin cuma 30 juta tahun. Itu kependekan banget. 30 juta tahun?
Wah, kedengarannya mepet banget ya, buat evolusi bisa bikin semua makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Pantas saja teori Darwin susah diterima. Betul sekali. Waktu yang pendek ini bikin proses evolusi lambat dan bertahap, kayak yang diusulkan Darwin sama geolog Charles Lyell yang soal uniformitarianism itu. Jadi kelihatan mustahil buat banyak orang. Ini malah secara nggak langsung nguatin gagasan lain, kayak penciptaan seketika atau katastrofisme. Pandangan kalau perubahan besar di bumi itu gara-gara bencana dahsyat mendadak, banjir Nabi Nuh misalnya. Apalagi Kelvin itu kan fisikawan top, jadi argumennya ngaruh banget. Tapi untungnya sekarang kita tahu usia bumi itu sekitar 4,5 miliar tahun. Penemuan waktu geologis yang panjang banget ini pasti ngubah perspektifnya secara fundamental ya? Oh jelas, secara fundamental, penemuan waktu dalam atau deep time ini krusial banget. Ini ngasih ruang yang cukup buat mekanisme evolusi Darwin, akumulasi perubahan kecil selama jutaan, bahkan miliaran tahun, buat bekerja ngasilin keanekaragaman hayati. Yang menarik, seperti disinggung di materi Anda, pandangan modern soal evolusi sekarang ini sebenarnya ngerangkul dua jenis proses loh. Ada perubahan lambat bertahap, tapi ada juga kejadian katastrofik mendadak yang memicu perubahan evolusi cepat. Konsep punctuated equilibrium, kasarnya keseimbangan yang diselingi jeda, dari Eldridge sama Gould itu nyoba nangkap ide ini. Jadi ada periode panjang stabil, terus diselingi ledakan perubahan evolusi singkat. Seringnya dipicu kepunahan massal, kayak di akhir periode Permian atau Kapur yang ngabisin dinosaurus itu. Kebenaran emang seringkali lebih kompleks ya, merangkul hal-hal yang kayaknya berlawanan. Lebih simpel dari DNA, yaitu RNA. Kenapa RNA dianggap penting banget? RNA, asam ribonukleat, itu emang pegang peran kunci dalam hipotesis asal-usul kehidupan. Pertama, strukturnya lebih simpel dari DNA, biasanya cuma satu untai, bukan heliks ganda. Kedua, dia bisa replikasi diri. Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, beberapa jenis RNA, namanya ribozim, itu bisa fungsi jadi katalis. Mirip enzim protein gitu, mempercepat reaksi kimia penting. DNA kan butuh bantuan protein buat jadi katalis, yang instruksinya dibawa RNA. Tapi RNA ini kayak paket 2 dalam 1, bisa nyimpen info sekaligus jadi mesin molekulernya. Jadi RNA ini kayak pisau Swiss Army molekular gitu ya di awal kehidupan. Bisa jadi cetak biru sekaligus jadi tukangnya. Analogi yang bagus. Itulah dasar hipotesis dunia RNA. Gagasan kalau kehidupan awal mungkin basisnya RNA. Sebelum DNA yang lebih stabil ngambil alih tugas utama nyimpen info genetik jangka panjang. Tapi cerita awal kehidupan bukan cuma soal molekul aja. Materi Anda juga nekenin peran penting kerjasama radikal. Lewat proses namanya endosimbiosis. Ini gagasan di mana satu organisme sel tunggal purba nelan bakteri lain. Tapi bukannya dicerna. Bakteri itu malah hidup di dalam sel inangnya. Terus akhirnya jadi bagian permanen dari sel itu. Oh, ini kayak cerita mitokondria sama kloroplas yang kita pelajari di biologi sekolah dulu ya? Betul sekali. Mitokondria, pembangkit listrik sel kita yang pakai oksigen itu, hampir pasti dulunya bakteri independen yang jago banget ngolah oksigen. Oksigen itu kan dulu racun buat kebanyakan kehidupan awal, pas peristiwa yang disebut oksigen holocaust. Terus, kloroplas di sel tumbuhan, tempat fotosintesis, juga diyakini asalnya dari bakteri fotosintetik yang ketelan. Ini bukti keren banget kalau kehidupan itu nggak cuma dibentuk sama kompetisi brutal, tapi juga sama simbiosis dan kerjasama antar organisme yang beda banget pula. Evolusi sering digambarin sebagai proses coba-coba, trial and error gitu. Seberapa kuat sih sebenarnya kekuatan mencobanya kehidupan ini? Kekuatannya itu ada di potensi replikasi eksponensial. Materi Anda ngasih contoh hipotetis yang, lumayan bikin melongok. Satu mikroba pertama di lautan purba yang kaya bahan organik, kalau bisa replikasi tanpa henti misalnya setahun sekali, secara teori bisa ngabisin semua makanan di seluruh lautan bumi cuma dalam waktu sekitar seabad. Kekuatan penggandaan ini luar biasa banget. Begitu satu organisme nemu trik replikasi yang efisien, dia bisa nyebar cepat banget. Wow, secepat itu ya. Tapi di sisi lain materi Anda juga nekenin banget peran kontingensi, kebetulan sejarah gitu. Jadi evolusi itu lebih kayak sejarah yang penuh kebetulan daripada kayak hukum fisika yang pasti ya. Itu perbandingan yang menarik. Evolusi memang jalan berdasarkan hukum alam.
seleksi alam, fisika, kimia, tapi jalur spesifik yang diambilnya itu sangat dipengaruhi sama kejadian-kejadian kebetulan sepanjang sejarah bumi. Analogi bahasa di materi Anda itu pas banget. Kenapa bahasa Spanyol dominan di Argentina? Kenapa alfabet Inggris asalnya dari Timur Tengah? Ya karena rentetan peristiwa sejarah, penjajahan, migrasi, penemuan, yang bisa aja kejadiannya beda banget. Beda sama hukum fisika kayak gravitasi yang bikin planet bulat, atau fisika nuklir yang bikin bintang nyala. Hasilnya cenderung sama aja di mana-mana. Nah, evolusi biologis, meskipun dipandu hukum alam, sangat dibentuk sama kecelakaan sejarah. Mutasi acak mana yang muncul, bencana alam apa yang terjadi, organisme mana yang kebetulan nyampe di Pulau Baru, dan seterusnya. Ini bikin hasil akhirnya jauh lebih susah untuk diprediksi. Itu ngejelasin analogi cerdas dari Richard Dawkins soal program komputer Me Thinks It Is Like a Weasel itu ya? Benar, analogi itu nunjukin kekuatan seleksi kumulatif. Programnya kan nyoba nebak frase dari Hamlet, mulai dari huruf acak. Kalau cuma ngandelin kebetulan murni, kayak monyet ngetik acak, itu butuh waktu lama banget, astronomis. Tapi kalau programnya ingat tiap perbaikan kecil, tiap huruf yang kebetulan pas, dipertahanin, frasa targetnya bisa kecapai cuma dalam puluhan generasi aja. Nah, itulah inti kekuatan seleksi alam. Dia bukan proses acak murni, tapi proses yang mengingat apa yang berhasil. Caranya, ya dengan mempertahankan variasi yang nguntungin, sekecil apapun, terus bangun kompleksitas pelan-pelan dari waktu ke waktu. Oke, ini nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Mari kita bahas topik yang menurut materi Anda bahkan bikin Darwin sendiri garu-garu kepala. Seks. Kenapa sih repot-repot ada seks? Materi Anda bilang ini mahal, boros energi, makan waktu, beresiko pula. Bukannya cloning diri sendiri jauh lebih efisien? Pertanyaan Anda tepat sekali. Dari sudut pandang efisiensi reproduksi murni, seks emang kelihatan aneh dan boros banget. Reproduksi aseksual, membelah diri atau bikin klon itu kan cepat. Nggak perlu nyari pasangan, nggak ada ritual kawin yang ribet dan makan energi, nggak perlu tampilan mencolok kayak ekor merak yang bisa narik predator, dan nggak ada resiko ketularan penyakit dari pasangan. Cloning itu ngasilin salinan gen yang persis sama. Ideal banget kalau Anda udah cocok banget sama lingkungan yang stabil. Jadi dengan semua biaya itu, energi, waktu, resiko dimangsa, resiko penyakit, manfaat seks haruslah gede banget ya biar bisa bertahan dan dominan di dunia hewan sama tumbuhan kayak sekarang. Apa teori utamanya? Materi Anda nyorot dua gagasan utama yang saling melengkapi. Dan dua-duanya itu intinya soal menciptakan keragaman. Pertama, rekombinasi genetik. Seks itu ngocok ulang materi genetik dari dua orang tua. Jadi, tiap anak dapat kombinasi gen baru. Variasi ini kayak beli banyak tiket lotre genetik. Ningkatin peluang kalau setidaknya beberapa keturunan bakal punya kombinasi gen yang pas buat bertahan hidup kalau lingkungannya berubah. Misalnya iklim berubah atau muncul predator baru. Variasi ini juga bantu bersihin populasi dari mutasi bahaya yang pasti numpuk dari waktu ke waktu. Ini disadari sama ahli genetika, H.J. Mula. Ngocok kartu genetik biar dapat kombinasi yang lebih bagus atau beda ya? Oke, masuk akal. Terus teori kedua, hipotesis ratu merah. Namanya unik banget. Iya, ini terinspirasi dari karakter ratu merah di Alice Through the Looking Glass, yang harus lari terus cuma buat tetap di tempat yang sama. Hipotesis ini ngelihat seks sebagai strategi dalam perlombaan senjata evolusioner yang nggak ada habisnya, terutama ngelawan musuh bubuyutan kita, parasit dan patogen penyebab penyakit. Bakteri sama virus itu kan evolusinya cepet banget. Kalau kita, inangnya, cuma ngasilin klon yang genetiknya sama persis, patogen bakal cepat belajar cara manfaatin kelemahan genetik kita. Bisa habis kita semua. Nah, seks, dengan terus-terusan ngasilin keturunan yang unik secara genetik di tiap generasi, bikin kita jadi target bergerak yang jauh lebih susah buat mereka. Jadi, seks itu kayak kita ganti kunci rumah terus-terusan gitu ya, biar para pencuri mikroskopis itu bingung dan susah masuk. Analogi yang pas banget. Keragaman genetik yang dihasilin seks itu bikin bingung musuh mikroskopis kita. Maksa mereka buat terus adaptasi juga. Ini perlombaan yang nggak pernah selesai. Materi Anda bahkan ngasih contoh menarik soal lagu Cinta Burung Cowbird yang kayaknya udah terprogram secara genetik. Itu nunjukin betapa dalamnya perilaku terkait seks bisa ketanam di diri kita. Seks itu dorong kerjasama yang minimal antar pasangan lah ya, tapi juga memicu kompetisi sengit lewat seleksi seksual.
Ini ngebentuk banyak banget hal, mulai dari perilaku sampai mungkin selera keindahan kita, kayak yang Darwin duga. Tapi ya harus diakui juga sih, pertanyaan fundamental, kenapa seks pertama kali muncul dan jadi dominan meskipun mahal, itu masih jadi salah satu teka-teki terbesar. Masih jadi perdebatan sengit di antara ahli biologi evolusi. Luar biasa ya. Jadi dari tarian debu Pitagoras sampai kode 4 huruf DNA, dari waktu geologis yang rasanya nggak kebayang, sampai misteri seks yang bikin bingung, bab 5 ini benar-benar bawa kita ke jantung pertanyaan apa itu kehidupan. Kita jadi lihat gimana instruksi sederhana bisa bangun kerumitan, gimana sejarah miliaran tahun keukir di gen kita, dan gimana evolusi itu tarian kompleks antara hukum alam, kebetulan, persaingan, sama kerjasama yang nggak terduga. Dan ini juga jadi pengingat kuat ya, betapa banyak yang masih belum kita pahami. Bahkan sesuatu yang fundamental banget kayak seks aja masih nyimpen misteri evolusioner yang dalam. Sains itu pada intinya bukan jawaban akhir kan ya, tapi proses bertanya dan menemukan yang nggak pernah berhenti. Jadi ingat kutipan penyair Aztec di materi Anda, mungkin kita emang datang ke bumi cuma buat mekar sebentar, kayak bunga liar di musim semi. Perspektif yang indah, sekaligus ngingetin soal kefanaan hidup. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dari diskusi kita barusan. Kalau benar sebagian besar DNA kita itu catatan sejarah atau instruksi usang, dan kehidupan mungkin mulainya dari RNA yang lebih simpel, seberapa banyak sih dari diri kita yang sebenarnya program aktif saat ini? Dan seberapa banyak yang cuma bagasi evolusi atau jejak kebetulan sejarah aja? Dan potensi tersembunyi apa ya, kemampuan atau sifat apa yang mungkin masih kekubur di loteng genetik kita itu? Nunggu buat ditemuin atau mungkin diaktifin lagi sama evolusi di masa depan? Coba direnungkan. Oke deh, terima kasih udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.